Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan tentunya untuk edisi kali ini dakwah keliling kami hadir di Masjid Muslim Jalan Rebak Rejo, Sekip Tengah, Kota Palembang. Seperti biasa kami telah menghadirkan narasumber yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori'ah Aisyah Darnaf SPDI dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Qori'ah yang membaca dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama kami telah hadir para jamaah majelis taklim yang telah hadir di Masjid Muslim, dan pada kali ini kami tentunya akan mengajak Anda bersama-sama kita menyapa para bunda-bunda yang telah hadir di Masjid Muslim Sekip Tengah Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya bunda? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini? Semangat. Saya mau lihat dulu nih semangatnya, kalau memang betul semangat ya. Kita tagline dakwah keliling. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, masih ada yang belum kompak kayaknya di belakang ya. Boleh kita coba lagi? Boleh. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, itu baru semangat bunda. Baik bunda, tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan dulu nih bunda ya. Baik, saya akan sapa satu persatu nama majelis taklimnya. Ketika Andi sebutkan nama majelis taklimnya, bunda-bunda boleh melambaikan ke kamera ya. Siap semuanya? Siap. Andi sapa, ini ada majelis taklim muslimah. Assalamualaikum. Masya Allah, ini ada dua seragam ya. Satunya seragam warna pink, satunya lagi seragam warna coklat ya. Seragam kita juga hari ini ya bunda ya. Dari jam berapa tadi bunda hadir di sini? Dari jam 1. Persiapannya dari kemarin. Atau bahkan dari subuh-subuh telah siap-siap? Oh belum. Alhamdulillah. Dan juga pada hari ini hadir majelis taklim Al-Amin. Masya Allah, mana suaranya? Assalamualaikum. Masya Allah, ini semangat juga pakai jilbab hitam, warnanya itu biru muda ya kayaknya ya. Oh bilustro. Ini dari mana bunda? Dari alamannya? Dari Sukamaju. Alhamdulillah. Selamat datang juga tentunya bunda. Dan terakhir juga ada majelis taklim Amal Taqwa. Mana suaranya? Aku nggak ada semangat suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai coklat juga. Ini dari mana bunda? Skip? Oh sama, daerah tetangga ya. Terima kasih bunda telah hadir. Dan tentunya bunda nanti di segmen tanya jawab, bunda-bunda boleh mengajukan pertanyaan dengan tema kita pada hari ini. Dan hari ini pemirsa kami khusus menghadirkan tema yang sangat tepat tentunya untuk bunda-bunda ya. Kenapa sangat tepat? Ya, kenapa sangat tepat? Karena wanita-wanita yang dirindukan surga. Insya Allah ini yang hadir semuanya wanita-wanita yang dirindukan surga. Amin. Caknya galak-galak masuk surga ini. Iya. Nak pengen cepat apa pengen lambat masuk surga? Hah? Nak pengen cepat? Insya Allah bunda, hari ini kehadiran kita ini insya Allah nanti asbabnya kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja bunda, Andi akan langsung saja menghadirkan narasumber kita atau penceramah kita pada hari ini. Kami undang Ustazah Dr. Anda Haja Nur Hayati Damiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustazah? Masya Allah luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat dan bahagia. Ini sangat luar biasa. Kalau masa pandemi ini yang penting sehat. Iya. Setelah sehat baru bahagia. Setelah bahagia duit nyusul. Insya Allah ya bunda ya. Insya Allah, insya Allah. Baik Ustazah, hari ini kita akan membahas tema tentang wanita-wanita yang dirindukan surga. Amin. Seperti apa wanita tersebut? Tafadhol Ustazah. Ya. Terima kasih Mas Andi yang telah menghantarkan Bunda untuk menghantarkan materi kita pagi hari ini ya. Baik, apa kabar semua? Baik, alhamdulillah ya sehat. Hari ini kita akan menyampaikan tema yang cukup diminati ya para ibu-ibu semua, yaitu wanita dirindukan surga ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, kebaikannya kepada kita, pertolongannya kepada kita. Insyaallah kita semua akan mengubah semua pertolongan-pertolongan Allah ini menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan dan tercurahkan selalu kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bunda, mungkin terfikir ya di benak kita, bagaimana sih untuk menjadi seorang wanita dirindukan surga. Selama ini kita bercerita tentang bagaimana kita merindukan surga. Tapi hari ini kita bicara tentang bagaimana kita agar menjadi seorang hamba yang dirindukan surga. Ya, salah satu inspirasi bagi Bunda ketika membaca buku Raden Ajeng Kartini, terbitlah habis gelap, terbitlah terang, ya. Ya kalau gelap terus kan mati lampu, ya. Nah, di dalam buku itu dikatakan bagaimana seorang Raden Ajeng Kartini itu sangat berharap menjadi seorang hamba Allah. Berarti titel yang tertinggi kita di dunia ini bagaimana kita bisa mencapai gelar hamba Allah. Kita bisa mencapai gelar seorang dokter, seorang insinyur, ya, seorang profesor, ya. Itu gelar tertinggi kita di dunia. Tapi bagaimana kita memantaskan diri kita di hadapan Allah dengan gelar hamba Allah. Nah, kita semua ingin masuk surga. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang dirindukan surga? Karena Rasulullah menyatakan, ya, di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, apabila seorang wanita dia menjaga sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kehormatannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka kepadanya diberikan kesempatan masuk surga dari pintu mana saja. Berarti pintu surga yang jumlahnya 8 itu bisa kita masuki. Mau masuk di pintu, dari pintunya sedekah boleh, pintunya sholat boleh, ya, pintunya puasa boleh, ya. Nah, jadi ini kalau kita sudah mendapat predikat ini, ya, wanita surga, insya Allah kita bisa masuk pintu surga itu dari mana saja pintunya, ya, tinggal milih, ya. Nah, ini wanita yang dirindukan surga. Yang ini kenapa istimewa? Kalau kita merindukan surga mah itu biasa. Tapi kalau ini dirindukan surga, berarti ada orang-orang istimewa di situ. Siapa orang-orang istimewa yang dirindukan surga? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maryam bintu Imran, ya. Kemudian Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang tahu? Khadijah bintu Khuwailid dan Asiyah istrinya Fir'aun. Masya Allah, itu suami, ya, model Fir'aun, tapi istrinya masuk surga. Iya, apalagi kita nggak seburuk-buruk lah suami kita. Seburuk-buruk ada yang seburuk-buruk Fir'aun? Nggak ada kan? Nah, sekarang jihad kita. Jihad kita bukan berada di Palestina, jihad kita bukan berada di medan perang, tapi jihad kita di belakang punggung suami kita. Berjihad karena Allah untuk menggapai ridhonya. Karena apa? Karena dengan menggapai ridhonya maka kita bisa masuk surga. Ya, nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa menjaga sholat 5 waktu itu tidak termasuk sunnah-sunnahnya, tapi jangan kaget pas balik, kata ustazah itu, udah usahlah kita nih sunnah, yang penting kita sholat 5 waktu. Jangan, tambah banyak sunnahnya, tambah bagus. Dalam hadis ini sholatnya 5 waktu, tepat waktu, puasa bulan Ramadan, walau dia tidak puasa sunnah, ya, yang puasa Ramadannya yang diperhitungkan. Nah, sholat, ya, kalau sekarang ini bunda-bunda yang sudah hijrah semua, ya, insya Allah pasti sholatnya sudah tepat waktu, ya.
masih ada yang merasa-rasa umurnya 35,5 tahun? Kita sekarang sudah berada di ujung waktu, di ujung jalan, ujung zaman, ya. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Maka kita, ya, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Kenapa diberi kesempatan? Kita tadi bangun tidur, begitu kita bangun tidur masih bernafas. Ketika kita tidur kan Allah menggenggam nafas kita, ruh kita. Tapi kita bangun tidur, ada yang dilepaskan oleh Allah. Ruhnya ada yang ditahan. Yang ditahan berarti dia mati dalam keadaan tidur. Kalau yang dilepaskan seperti kita, ya, itu akan kembali bernafas di muka bumi ini. Baik, selanjutnya kita akan terangkan lagi, ya, bagaimana menjadi seorang wanita surga setelah iklan yang satu ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, Memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. ini dia panduannya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Baik, tadi Bunda sudah diberikan ya pencerahan dari Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Hajah Nur Hayati Damiri. Siapa-siapa nih wanita-wanita yang dirindukan surga? Kalau wanita-wanita yang merindukan surga, tentunya kita semua ini ya. Iya, semuanya yang di sini. Kita, kok saya ikutan ya? Dan tentunya ya Ustazah tadi sudah menyampaikan, itu contohnya wanita-wanita yang dirindukan surga adalah Maryam binti Ali Amran,
Ali Imran ya maksudnya ya. Fatimah binti Rasulullah, Siti Khadijah istrinya Rasulullah, juga terakhir Asia istrinya Fir'aun ya. Nah justru istrinya Fir'aun dirindukan surga ya. Nah lalu keempat wanita ini memiliki sifat seperti apa sehingga mereka dirindukan surga yang perlu tentunya dicontoh oleh wanita-wanita zaman saat ini. Mungkin bisa diteruskan dilanjutkan tausiahnya Ustazah. Tafadhol. Ya, baik. Jadi ketika tadi dikatakan bahwa keempat wanita ini adalah wanita-wanita yang dirindukan surga, bukan hanya merindukan tetapi memang dirindukan surga. Bagaimana kita lihat ya, seorang Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam ya. Bagaimana seorang Fatimah Az-Zahra mendamping Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, perjuangannya untuk Islam, perjuangannya untuk kehidupan. Kemudian kita lihat bagaimana Ibunda Khadijah bintu Khuwailid mendampingi Rasulullah ketika dia pertama-tama yang menerima Islam, kemudian dia mendampingi Rasulullah SAW di dalam mengembangkan atau mengemban dakwah Rasulullah untuk mengembangkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, untuk mendakwahkan syariat-syariat yang Rasulullah terima dari sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi adalah Ibunda Asia. Nah ini luar biasa. Bagaimana kita lihat sepak terjangnya Fir'aun ya. Ya, dikatakan pada saat itu bagaimana ketika anak yang lahir karena dia sudah terinspirasi mimpi-mimpi yang membuat kekacauan hatinya, setiap anak laki-laki yang lahir itu akan dibunuh. Bayangkan ya. Kemudian bagaimana dia menentang Allah. Ya, bagaimana menentang Allah sehingga justru dia menjadi penghuni surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Hebatnya hatinya ya. Nah kita, bagaimana kita untuk menjadi seorang seorang wanita yang dirindukan surga ini? Dalam arti ketika kita mempunyai suami ya. Apa yang dikatakan Bunda tadi bahwa di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa yang pertama adalah taat. Taat di sini dikatakan jika kita belum menikah, taatnya, aturan taatnya atau urutan taatnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua. Tapi ketika kita sudah menikah, maka taat, urutan taatnya yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami, dan taat kepada orang tua. Kok seperti itu Bunda? Iya. Karena kita sudah bersuami, ya. Maka ketika kita menikah itu ibadah. Ya, lihat kita ulama-ulama sepuh kita mengatakan menikah itu ibadah. Menikah itu sudah menjalankan separuh daripada agamanya. Separuhnya lagi kita disuruh Allah untuk bertakwa, menjalankan kehidupan ini demi kehidupan untuk selanjutnya kita bisa bertemu Allah di dalam surga. Nah, tentu saja ini bukan main-main. Ya, hidup ini sementara, ya. Suami sementara di dunia, harta sementara, kehidupan ini sementara. Tapi bagaimana kita memantaskan diri ketika kita dipanggil Allah, kita bisa bertemu Allah di dalam surga. Ya. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana keimanan kita. Kita Bunda kalau sudah beriman, insya Allah semua akan dijalankan dengan penuh keikhlasan. Iman kita di dada, keyakinan kita di dalam pikiran kita, ya. Keimanan yang benar-benar kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantungkan kepada manusia. Apalagi kita harus berharap kesanjungan daripada manusia. Ya, nah ini yang kadang-kadang kita maunya masuk surga, tapi dengan suami bagaimana? Ayo yang di sini yang terakhir menyuapi suami siapa? Yang terakhir hari ini ada yang menyuapi suami? Belum. Kalau Pak sore ini ke rumah balik tiba-tiba nyuapin, ada kendak ini. Tuh kan? Nah ini, jadi bagaimana kita agar kita bisa mendapatkan keriduan suami? Ya, Bun, suami itu ya tempat kita,
tempat untuk kita, sebab kita untuk mendapatkan surga. Jadi kita taat tadi kepada Allah, segala syariat-syariat kita lakukan, sholat kita 5 waktu, puasa kita di bulan Ramadan penuh, ya. Kemudian kita jaga kehormatan kita. Nah, ketika kita menjaga kehormatan kita, itu juga sebagai taat kita kepada Allah, taat kita kepada suami. Ya, tapi bun, cak mano lah, laki aku tuh kurang romantis. Cak mano nak romantis, kena tekan terus. Awas sih kalau udah bawa duit. Ya, jadi kalau misalnya bunda itu kadang-kadang nak tahu beres cuma nggak tahu bun yang namanya di jalan, di kantor, mungkin dia banyak tekanan, kadang-kadang datang penuh dengan permasalahan, berkerut dahinya, ya susah hatinya. Tapi kadang-kadang dia tidak mau menyelesaikan itu di rumah. Dia mau senang dengan istrinya, ya. Dia tidak mau menyusahkan keluarganya. Tapi kadang-kadang kita ini, ya bun, capek datang-datang ke rumah, ya. Kemudian jangankan gitu nak mijit-mijit, mano suruh buat kopi lagi, ndak galak. Malam-malam nak makan mie goreng, buatlah dewe. Ayo. Jadi cobalah bun romantis dengan suami. Bunda ndak usah kena dekat, ya ndak usah ke dalam arti romantis yang seperti apa, ya. Duduk dekat, remat-remat tangannya, pegang, itu gugur semua dosa-dosa bunda. Itu baru mengeremat-remat deh bun, ya. Baru megang-megang baik tangan, itu dosa kita. Saking sayangnya, ya, gitu. Ini mano nak dodo sama-sama, taunya sadodo itu kalau minta duit. Lah jawab galau pulau ini. Nah itu, ya. Jadi begitu bunda. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi seorang wanita yang dirindukan surga itu mudah. Kita ikuti perintah Allah, ya. Kita ikuti perintah suami, ya. Jadi cuman bun kalau misalnya kalau antara orang tua dengan suami itu ternyata kita harus lebih memprioritaskan suami. Benar. Kenapa? Ya, karena di situ letak surganya. Lah kan surga kita sama orang tua, iya. Kalau belum menikah, kalau sudah menikah suami. Ya. Nah, jadi kita kalau misalnya ada salah misalnya mah nanti hari Minggu nak temani emak ke pasar, ya, kata emak kita. Tiba-tiba suami 3 jam berikutnya ngomong, mah nanti hari Minggu temani papa, ya, ada perjalanan dinas. Gimana itu? Iya, tapi kemukakan dulu kepada suami kita bahwa kita akan menemani ibu kita ke pasar. Tapi manda ini perjalanan dinas, jadi mama harus ikut aja. Mana yang ikuti? Suami. Tapi tetap kita dengan santun, dengan lembut, ya, dengan sabar kita jelaskan kepada orang tua kita. Jadi inilah yang akan membuatkan kita dirindukan surga. Apa? Sopan santun kita, lemah lembut tutur kata kita. Kemudian kita dengan rendah hati. Di dalam surat Al-Furqan ayatnya 63 itu dikatakan bagaimana ibadur rahman, bagaimana itu kriteria ciri-ciri orang-orang yang jadi hamba Allah yang terbaik adalah dia rendah hati. Wanita yang rendah hati insya Allah dia masuk surga. Kenapa? Orang yang rendah hati tidak sombong. Kenapa? Kalau kita sombong itu adalah satu tirai yang akan menjadikan penghalang kita masuk surga. Ya, udah apa kita sombong? Apa yang mau kita sombongkan? Itu lihat dengar tidak di masjid-masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai bunda. Selesai. Laki ganteng tinggal. Harta banyak tinggal. Mobil tinggal. Anak tinggal. Tinggal kan lo. Yang dibawa amal dan kain kafan. Kalau wanita 5 lembar, kalau laki-laki 3 lembar dibawa bun. Yang menemani kita di alam barzah itu hanyalah amal.
bukan siapa-siapa. Maka kalau hari ini kita ya masih menyia-nyiakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna, rugi, ya, rugi. Jadi makanya kita jangan menyia-nyiakan waktu yang ada ini, ya. Jadi ada di dalam hadis Rasulullah yang dikatakan, bila ingin menjadi orang yang dirindukan surga, jadilah seorang wanita yang al-wadud. Apa itu al-wadud? Ya, seorang wanita yang mendapat keridhaan suaminya. Bagaimana? Dia baik dengan suaminya, dia baik dengan keluarganya, dia tutup aib suaminya, dia jaga harta suaminya, tutur katanya lembut, sopan santun, ya, itu al-wadud. Wanita yang seperti ini yang dirindukan surga. Sudah ada belum ciri-ciri itu di dalam diri bunda-bunda? Alhamdulillah, insya Allah. Mulai hari ini agak dipertegaskan lagi, lemah lembut. Kalau ada keluarga laki datang, wah baiknya, jangan kaget asal keluarga, namanya duit itulah ini. Tak boleh cak itu, Jadi kita rangkul semua. Dari keluarga kita rangkul, dari keluarga suami juga kita rangkul. Kemudian apalagi yang menjadikan ciri-ciri wanita yang dirindukan surga, yaitu wanita yang memiliki sifat al-walud. Apa itu? Memiliki banyak anak. Ya, yang anaknya 10. Yang banyak anak, tapi jangan dilihat dari kuantitasnya saja, tapi lihatlah dengan kualitasnya. Bagaimana anak-anak ini menjadi seorang generasi yang memang dijadikan generasi tauladan yang juga akan menjadi penghuni surga. Kalau dia misalnya anak-anak yang masih mungkin dia SD, SMP atau SMA, jadikan dia seorang yang akan menjadi seorang hafiz atau hafizah. Ini yang akan menghantarkan mereka ke surga, dan ini juga akan memprioritaskan orang tuanya masuk surga. Ya, bagaimana dia nanti akan mempersembahkan mahkota di kepala orang tuanya ketika nanti di akhirat. Nah, anak-anak seperti ini, jangan kita hari ini berbangga-bangga dengan anakku sekarang sudah jadi dokter, sudah jadi profesor, masya Allah luar biasa, Kata, nah, itu kebanggaan seperti itu tidak perlu kita ungkapkan, biarlah Allah yang tahu, ya. Tidak perlu lagi tuh pamer-pamer, ya, dengan yang lain. Oh, alhamdulillahnya anak aku tuh belah sudah begawi di situ, ya. Kalau yang lain, belum tentu. Soalnya apa? Ya, tidak mudah-mudah juga masuk sana. Nah, gitu. Seperti itu enggak usah, ya. Tapi mereka giring mereka, ya, bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana dia bisa sholat tepat waktu, bagaimana ketika Ramadan dia berpuasa, bagaimana tutur kata adab dan akhlaknya di tengah masyarakat. Nah, ini yang akan menjadi kita bisa menyanjung kita menuju surga, ya. Kemudian ada lagi yang namanya sifat atau sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita ketika dia dirindukan surga, ya. Untuk berikutnya, ya, kita persilahkan dulu iklan yang satu ini. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkat. Dan tentunya masih membahas tema kita pada hari ini, yakni tentang wanita-wanita yang dirindukan surga. Tadi Ustazah sudah menyampaikan ya ciri-cirinya seperti itu Ustazah. Yang pertama tadi memiliki ketaatan kepada Allah, kepada orang tua dan juga kepada suami tentunya. Dan juga tadi ada tidak memiliki sifat sombong. Ya betul ya Ustazah ya. Dan memiliki banyak anak, betul ini Ustazah. Iya. Ya Allah, ada yang banyak anak Bu di sini Bu? Ada yang anaknya lebih dari 5? Kayaknya belum ada yang lebih dari 5. Kalau dulu banyak ya Ustazah ya. Jangan-jangan ini apa siap juga. Siap-siap ya untuk nambah balik ini, Masya Allah. Baik Ustazah, masih adakah ciri-ciri wanita-wanita yang dirindukan surga? Mungkin bisa dilanjutkan Ustazah, tafadhol. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau tadi al-wadud, al-walud, kemudian al-aud. Jadi apa itu? Bagaimana mendapatkan keridhaan suami. Bunda, meski sholat kita hanya sholat 5 waktu, meski kita mungkin sedekahnya ya recehan saja, atau kita berpuasa hanya di bulan Ramadan saja, tidak sempat kita berpuasa Senin Kamis, tapi kalau Allah izinkan suami kita ridho kepada kita, insya Allah kita akan masuk surga. Bagaimana caranya Bunda? Ya, apabila kita berbuat satu kesalahan atau tidak menyenangi suami, atau suami kita tidak berkenan, maka tempelkan tangan kita tidak kepada tangannya, jangan diangkat tangan itu sebelum dia meridhoi kita. Pegang seperti ini. Pak, Mama minta maaf nih, Mama tidak akan ulangi lagi. Kalau Mama kemarin tuh memang galaknya, kalau Papa lagi ke kamar mandi, Mama galak maling duit 100.000 untuk belanja itu Pak. Nak belanja Pak, untuk gitu tuh lah Pak, cuma memang tidak ngomong. Nah, jadi hari ini Mama minta maaf Pak ya, minta Mama tidak akan lagi ngulangi Pak. Apalagi kalau Papa kagela memang tiap hari nginjuk Mama duit kan, tidak lagi Mama cak itu. Tempelkan tangan kita, dekap dia, ya, peluk dia, jangan lepaskan pelukan itu sebelum dia meridhoi kita. Iya Ma, aku maafkan dan aku ridho. 5 menit meninggal gitu, masuk surga. Padahal maling duit laki itu, ya Bun. Nah, jadi al-aud ini adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan suami. Nah, ini yang susah. Ini kita tidak gengsi. Maaf lah ngapo. Gengsinya besar. Ndak galak minta maaf sama laki. Padahal laki itu tempat surganya istri. Besar keapunan gengsi itu Bun. Allah saja maha pemaaf. Pemaaf. Allah itu, kita bukan siapa-siapa. Dosa bejibun. Amal belum tentu pula diakui Allah. Masih nak sombong, gengsi pula minta maaf dah galak. Biar kelah. Nyesel kayak Bun. Kayak mati dia tak ridho cak mano. Nah itu. Jadi ketiga ini, bagaimana memiliki sifat ini kita mendapatkan keridhaan suami. Ya, jaga itu Bun. Karena apa? Misi kita hari ini bukan hanya merindukan surga, tapi bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah, seorang wanita, seorang istri yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya itu, bunda-bunda kita ya hari ini masih ada kesempatan. Maka ketika kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk lebih baik lagi. Masya Allah. Artinya memang ketaatan kepada suami ini juga sangat penting ya Ustazah ya. Benar. Ya, apapun kesalahan kita harus minta maaf. Meskipun boleh pernah gengsi, meskipun pernah maling apa tadi? Maling duit lagi.
Tapi begitu Ustazah menyampaikan itu yang ketawa banyak nih Ustazah. Ini tanda-tanda ya. Tanda-tanda kalau di sini dak kate yang galak maling duit laki ya. Dak kate ya Bunda ya. Kate yang ngaku. Aduh, Masya Allah. Tapi harus banyak minta maaf ya Bunda ya. Kalau seandainya kita minta maaf tapi kita jujur dengan kesalahan yang pasti dimarah itu gimana Ustazah? Maksudnya? Kalau seandainya ini pasti kena marah, kalau seandainya aku jujur terus terang itu tidak apa-apa. Meskipun pahit tetap kita lakukan. Mesti kita Karena lakukan. untuk mendapatkan keridhaan Allah. Betul sekali. Dan tentunya Ustazah sudah masuk di segmen tanya jawab. Nampaknya ini dari wajah-wajah Bunda ini sudah tidak sabar ingin bertanya. Langsung saja saya persilakan Bunda yang ingin bertanya angkat tangan. Ya, silakan Sebutkan Bunda. nama dan dari majelis taklimnya ya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Sunarmiati dari Majelis Taklim Al-Amin Sukamaju. Yang ingin saya tanyakan, motivasi apa Bun agar kita mampu dirindukan surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa pertanyaan. Motivasi apa agar kita bisa dirindukan surga? Apa sih wanita seperti kita yang amalnya juga belum tentu begitu banyak yang harus diharapkan, istilahnya menjadi harapan di hadapan Allah? Maka motivasinya ya, itu Bunda nanti baca di surat Al-Baqarah ayatnya 46, bahwa kita nanti akan meninggal dunia, kita nanti akan berhadapan dengan Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang ada pernah kita buat. Nah itu motivasinya. Ketika kita tahu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua, bahwa kita akan meninggal, bahwa kita akan berhadapan dengan Rabb kita, maka itulah motivasinya. Kita terus makin baik, makin baik, makin baik. Karena dengan seperti itu otomatis kita yang tadi punya sifat, karakter ya yang tidak baik mulai, karena kita oh ya ini nanti akan dihisab, oh ya aku akan berhadapan dengan Allah, oh ya aku nanti akan mempertanggungjawabkan semua, ya Allah ampunilah aku. Mulai dari situ mulai apa? Kita akan lebih baik. Kita berusaha yang tadinya mungkin kita dikit-dikit lagi ngomong baru sepatah kita lah 6 patah. Nah akhirnya kita berkurang. Dia sepatah kita tidak ngomong. Nah begitu kan? Ya jadi begitu Bun. Jadi motivasinya bahwa kita akan kembali kepada Allah itu. Kemudian dengan kita motivasi seperti itu, insya Allah Bunda sedikit demi sedikit amal ya, ibadah, kebajikan insya Allah akan Bunda tambah dengan sendirinya ya. Termasuk jangan lupa sedekah. Nah, itu yang akan insya Allah menjadi ibadur rahman. Masya Allah. Cukup jelas ya Bunda ya, insya Allah terjawab. Masih ada nih Bunda yang ingin bertanya? Oh di depan, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Muslimah. Begini Ustazah, kalau diperhatikan zaman sekarang ini yang mengisi atau yang memenuhi majelis taklim yang mengikuti suatu komunitas pengajian itu kebanyakan ibu-ibu atau wanita. Karena wanita ini seakan-akan lebih mendapat hidayah dari kaum laki-laki atau bapak-bapak. Tetapi mengapa dikatakan bahwa nantinya penghuni neraka akan dipenuhi oleh wanita? Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai wanita menyikapi hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sejuk hati mendengarnya. Karena para wanita mengisi majelis taklim. Yang kedua, langsung turun. Kenapa yang banyak di dalam neraka adalah wanita? Lah itu tadi, kenapa yang seperti itu? Banyak hari ini kita yang beriman, yang bertakwa, tapi sholatnya sudah 5 waktu, lah puasa pulo, tapi masih gibah. Lisannya tidak dijaga, ya, nyender. Kalau ngomong nyender, kalau ngomong ketus, kalau yang disender tadi tidak nangis, belum puas dia. Ya, itu salah satunya kenapa wanita dikabarkan banyak menghuni neraka, melawan laki. Itu lewat keridhaan suami tadi, masuk di mana itu? Neraka.
Jadi Bun, yang kata Bunda tadi bahwa Masya Allah luar biasa kita ditemui di majelis-majelis itu adalah wanita. Memang tadi kata Bunda bahwa itu hidayahnya, yang laki-laki belum banyak dapat hidayah. Itu kata kita, ya, kata kita yang kita ini dapat hidayah. Ya Allah, lasar inian pakaiannya, iya cek aku nih dapat hidayah. Kata kita, kata Allah, wallahu alam. Ya, Allah belum tentu mengatakan kita mendapatkan hidayah, ya, tapi kita. Nah, tapi yang kata kita inilah, meski kata kita bahwa kita ini mendapat hidayah, yang kata kita dapat hidayah, lanjutkan Bun perjuangan untuk mendapatkan hidayah yang sebenar-benarnya. Ya, jadi begitu Bunda. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya, luar biasa. Ini memang yang sulit untuk dihindari adalah gibah tadi ya Ustaz saya. Betul tidak Bunda? Tidak mampu menjaga lisan ya. Tidak, susah itu, apalagi ada yang lewat nah si anu tuh. Ya Allah, iya. Cuman mendio sama kita dulu. Justru gibah itu membicarakan hal yang memang betul ada ya. Betul ada. Kalau tidak boleh. Ada, tapi kalau dia berbicara tentang yang tidak ada berarti fitnah. Itu ya. Baik, silakan Bunda, masih ada yang ingin bertanya? Silakan tunjuk tangan di ujung. Di ujung, silakan. Di ujung sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang kami cintai, alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapat di majelis ini. Subhanallah. Dari uraian Ustazah ada sedikit yang akan kami tanyakan. Kita tahu bahwa suami ridho dengan istri, insya Allah istrinya akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan kami tanyakan tadi, ada figur orang-orang atau wanita yang dirindukan surga, di antaranya istri Fir'aun, Ustazah. Nah, di sini apa kira-kira Allah merindukan beliau untuk masuk surga, sementara Fir'aun sendiri orangnya non-Islam. Satu. Yang kedua Ustazah, sekarang kan banyak wanita karir. Kadang-kadang benar kata Ustazah tadi, suruh masak mie, aduh capek Pak, ya. Sehingga kadang-kadang dimasak juga, kadang-kadang berotuk, kadang-kadang malah dia tidak dimasakin. Nah, ketika dia tidak dimasakin itu, apakah masih ada rukhsah bagi seorang wanita untuk dijadikan Allah rindukan untuk penghuni surga? Itu barangkali saja. Terima kasih ilmunya Ustazah. Barakallah, semoga jadi ilmu yang tepat bagi Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak borongan pertanyaan ini. Yang pertama, ngaponian yang namanya Asia, ya, istri dari Fir'aun laknatullah, itu akan menjadi rindu surga. Dalam arti kata yang dirindukan surga. Apa yang menjadi penyebabnya? Yaitu keimanan beliau. Walau mau diapakan, dia tetap beriman kepada Allah, ya. Tapi kenapa istrinya tadi yang pertama itu ada keimanannya yang sangat luar biasa. Walaupun disiksa ataupun diberikan satu ancaman, dia tetap tidak akan bergeming. Imannya hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih ada rukhsah atau keringanan bagi seorang istri yang melawan suami? Insya Allah Bunda, ya, begitu kita menyadari ini, langsung kita istighfar, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah, dan bertaubat jangan pernah kita tunda-tunda, ya. Ketika kita berbuat salah, kita bertaubat kepada Allah secepatnya, karena setelah bertaubat itu kita tidak tahu entah kita akan meninggal, ya. Kenapa? Kalau kita tunda, kita tidak tahu. Sebelum kita minta ampun, justru Allah yang lebih dulu mengambil nyawa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terjawab ya Bunda ya. Ini contoh yang sangat baik tentunya Asia dari istrinya Fir'aun, karena dia memiliki suami yang tidak taat kepada Allah pun dia bisa dirindukan surga. Apalagi semua ibu-ibu ini insya Allah suaminya taat kepada Allah semua ya Bunda ya. Akan lebih mudah pastinya kan untuk dirindukan surga insya Allah. Baik, masih ada yang bertanya? Silakan. Di depan, silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nuryati dari Majelis Taklim Muslimah. Yang akan saya tanyakan sehubungan dengan ketaatan terhadap suami. Saya mewakili yang yang suaminya sudah lebih dahulu mendahului. Apakah seperti kami yang terlebih dahulu suami sudah pergi, masih ada kesempatan untuk bisa minta ridho dengan Allah? Apakah dengan cara mendoakan atau bagaimana? Itu saja, terima kasih Ustaz. Baik Bunda, terima kasih pertanyaannya. Apakah suami yang sudah meninggal kita masih dapatkan ridhonya? Banyak-banyaklah kita berbuat baik, bersedekah atas nama suami, banyak-banyak berbuat kebajikan, ya. Keluarga suami kita muliakan, Bunda. Jadi ketika keluarga suami tadi kita muliakan, banyak-banyak berbuat kebajikan, sedekah atas nama dia, inilah yang insya Allah akan menebus semua dosa-dosa kita. Wallahu alam, yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merasa bahwa kita banyak berdosa sama suami kita, inilah yang harus kita lakukan. Doa aja anak-anak kita untuk berdoa. Kenapa? Karena doa anak-anak kita yaitu akan insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak, itulah yang kita perbuat. Tetapi itu akan bermakna, Bunda. Karena itu, kenapa? Karena dosa kita yang banyak, insya Allah Allah yang Maha Tahu. Insya Allah bisa ditebus dengan semua amaliyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, cukup terjawab ya Bunda ya. Kita harus banyak mendoakan seperti itu, ataupun juga kita bisa sedekah atas nama beliau, mungkin Ustazah ya. Iya. Masya Allah. Dan Ustazah tidak terasa nih Ustazah, kita sudah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Boleh Ustazah dengan kesimpulannya? Boleh. Baik bunda-bunda yang insya Allah dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat inspirasi, motivasi dari apa yang disampaikan, terutama bagi sang penyampainya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang wanita yang muslimah, wanita yang solehah, wanita yang mendawamkan ya kebaikan. Ya, mulai hari ini kita berusahalah sekuat tenaga kita untuk terus taat kepada Allah, untuk terus kita taat kepada Rasulullah, untuk terus taat kepada suami. Berbuatlah kebajikan, ya. Banyak-banyak kita bersedekah, ya. Karena itulah yang akan membantu kita nanti pada saat kita syakaratul maut, pada saat kita di alam barzah, pada saat kita di yaumil mahsyar. Insya Allah, ya, Allah tidak akan menyanyiakan segala usaha-usaha, ikhtiar kita, perjuangan kita. Pantaskan diri kita di hadapan Allah menjadi hamba Allah yang benar-benar kita tawadu, benar-benar kita beriman, benar-benar kita bertakwa, benar-benar kita menjaga lisan kita untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena inilah perbuatan-perbuatan inilah yang akan menghantarkan kita menjadi seorang muslimah, menjadi seorang wanita yang dirindukan surga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron Ustazah. Terima kasih banyak tentunya atas tausiah ataupun juga pencerahan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini nanti dapat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentunya para bunda-bunda yang hadir pada hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Tentunya dakwah keliling TVRI untuk edisi kali ini telah berakhir sudah, dan kita berharap apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Haja Nur Hayati Damiri tadi dapat menambah keimanan kita untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang tentunya nantinya insya Allah kita semua dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.